Nah teman-teman, tema kali ini yang ingin kita bahas ya, ini murai kamu bagus, siap-siap kehilangan murai batunya ya. Kalau murai batu teman-teman bagus, kalau mengindahkan hal-hal yang nanti kita jabarkan atau kita detailkan. Kenapa saya mewanti-wanti ini? Karena biasanya untuk murai batu yang bagus itu malah cenderung dia cepat rusak ya. Mayoritas burung yang rusak adalah burung murai batu yang benar-benar bagus, karena sang pemilik perawatnya lupa diri atau biasanya ego ambisinya itu tidak bisa mengontrol, maka murai batu yang bagus tadi malah akan rusak dan akan kehilangan dari masa depannya, yakni di setiap perlombaan susah untuk kembali menjuarai event-event ya. Nah, yang pertama, murai batu ketika bagus teman-teman, itu biasanya kita geber. Kita sebagai pemilik itu biasanya panas, haus ya, pengennya melombakan terus karena ketika kita lombakan selalu juara. Siapa yang tidak mau melombakan murai batu yang sering berprestasi, bahkan tidak pernah kalah, selalu juara. Nah, ini bisa berdampak buruk pada kelangsungan burung murai batu kita ke depannya. Dalam jangka panjang ini tidak bagus. Makanya murai batu teman-teman, jika teman-teman merasa murai batunya bagus, segera istirahatkan selama 1 bulan penuh, baru nanti bisa dilombakan kembali dengan posisi burung murai batunya benar-benar saat di rumah diistirahatkan, dikondisikan, dimasterin ulang ya, dirawat sebaik mungkin, berikan nutrisi yang cukup agar dia recovery kembali. Nanti ketika dilombakan dia sudah siap. Lantas kalau sudah menangkan, menjuarai, maka di off-kan kembali selama 1 bulan dan dilombakan kembali. Yang ingin kita bahas yakni ada 5 hal nanti. Geber lomba. Nah, untuk pertama geber lomba yang tadi, harusnya murai batu kita diistirahatkan, tapi teman-teman karena panas ego tidak bisa mengontrol tadi, pengennya melombakan terus, ya udah akhirnya burung murai batu dipaksa, diporsir untuk berlomba terus-menerus. Nah, ini untuk jangka pendek mungkin tidak akan terjadi masalah, tapi untuk jangka panjang ini sangat berdampak risiko sekali, sekalipun itu burung murai batu dewasa atau bukan burung pastol. Apalagi burung murai batu yang masih muda, wah ini sangat berisiko sekali, karena murai batu muda itu belum stabil dan perlu dicatat mentalnya masih labil ya, jadi harus hati-hati. Ketika kita yang kedua ada ego dan ambisi tentang main pack keempat. Kalau kita tidak bisa mengontrol ego dan ambisi kita untuk tidak melombakan burung murai batu, lantas kita melombakannya padahal burungnya belum siap, belum kondisi, maka ini bisa berdampak fatal ya. Jangan sesekali melombakan burung murai batu yang belum siap, apalagi burung yang bulu basah, ekor masih dokor, burung tidak sehat. Nah, hal-hal ini harus wajib dihindari karena ini 100% dibayar kontan biasanya untuk langsung rusak murai batunya ketika burung yang belum kondisi tapi teman-teman paksa untuk lomba. Nanti untuk menyembuhkan, untuk mengembalikan ke titik awal lagi sangat susah sekali, bahkan untuk 100% kembali itu sudah tidak bisa. Paling balik ya 70%. Itu sangat sayang sekali kalau murai batunya fighternya bagus, terus juara prestasinya juga oke. Nah, ini sangat sayang sekali ya. Tidak sabar ya tadi, ketika kita melombakan murai batu yang bulunya masih basah, ekornya masih dokor, itu berarti kita memiliki indikasi tidak sabar pada rawatan murai batu kita, padahal itu burung bagus. Jika kita bisa sabar beberapa hari lagi untuk tidak melombakan, niscaya murai batu kita itu bisa bersaing dalam jangka yang panjang. Jangan sampai 1 musim saja setelah itu burungnya nekuk leher, dalam artian kena mental. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Jangan sampai hal-hal ini terjadi pada burung murai batu teman-teman, perlu dipahami dan dicatat baik-baik ya. Jangan lupa murai batunya itu juga butuh istirahat, butuh recovery tenaga ya, agar faktornya juga tinggi kembali. Nah, itu tidak cerdik momen. Nah, kita sebagai perawat seharusnya bisa menilai, bisa mengenal karakter dari burung murai batu kita, kapan burung murai batu kita siap dan kapan burung murai batu kita seharusnya kita benar-benar kondisikan baik-baik saat di rumah. Di rumah seharusnya istirahat, teman-teman trek. Saat seharusnya istirahat, teman-teman pancing-pancing. Malah lebih senang murai batunya gacor di rumah. Itu padahal murai batu untuk lapangan. Kalau murai batu rumahan sama murai batu lapangan ya tolong dibedakan. Kalau yang gacor nonstop seperti MP3 itu memang pantasnya untuk burung rumahan saja. Dicantel di teras sambil ngopi, makan pisang goreng, itu udah enak banget.
Karena burung murai batu yang gacor di rumah, bongkar-bongkar materi di rumah, itu nanti kalau di lapangan atau dilombakan itu dia cenderung pasang badan, cenderung hanya ngetem, cenderung matung ya. Nah, dia tidak akan bekerja. Kalau bekerja pun paling hanya ngukluk saja. Jadi ini sangat disayangkan. Untuk orientasinya kita harus tahu murai batu kita untuk kontes atau untuk rumahan itu tujuannya harus jelas dulu. Terus asal ngerawat yang kelima nih, ada asal ngerawat. Kalau murai batu lomba harus konsisten, pemberian nutrisinya juga harus bagus ya. Konsisten ya, tepat jadwal dalam pemberian EF pagi seumpama jam 7 ya jam 7 terus ya. Jangan labil. Labil itu kadang semaunya, itu bisa merusak dari burung murai batu itu sendiri. Nanti kalau biasanya burung yang nyabutin bulu terus menyakiti dirinya sendiri ya, itu biasanya karena pola pakan kita yang tidak teratur. Biasanya kita tidak konsisten dalam pemberian jumlahnya pun kita tidak konsisten, dalam perawatan jamnya pun kita sering telat. Nah, ini bisa berdampak kurang bagus pada burung murai batu kita tentunya. Jadi saran saya untuk teman-teman yang baru memulai belajar murai batu harus dijaga baik-baik. Murai batunya juga jangan di-track ya. Tapi kalau teman-teman boleh mengetrack, asalkan mampu meyakinkan diri sendiri bahwa ngetracknya nggak lebih dari 10 menit. Karena biasanya murai batu lomba itu paling sekitar 10 menitan saja dia udah selesai. Tidak dibiarkan dari kopi habis sampai bikin lagi, ngobrol ngalor ngidul tapi burung masih di-track. Nah, ini akan merusak burung murai batu kita ya, ketika kita orientasinya itu untuk kontes atau untuk lomba. Jadi hal-hal yang sepele yang tidak kita sadari tapi malah dia akan merusak murai batu kita di masa yang akan datang tentunya. Jadi untuk murai batu itu butuh recovery factor, recovery pemasteran, recovery tenaga, itu perlu dicatat dan dipahami. Apapun itu untuk mengolah murai batu kita harus menggunakan metode Menpack tentang mental, nutrisi, perawatan, ego, ambisi, dan mengenal karakter. Ada 5 konsep yang mana teman-teman bisa jalankan kalau mau melihara murai batu ya. Mulai dari terahan yang bagus, mentalnya yang oke ya, minimal ya terahan dari akar rumput tapi yang sudah lintas IO. Nah, itu bisa lah untuk nanti menjadi bibit atau bekal kita untuk amunisi saat ikutan lomba. Karena kita sudah memelihara murai batu dengan perawatan ekstra, tenaga pikiran ya, semuanya kita curahkan, tapi ternyata murai batu yang kita rawat itu bukan murai batu petarung. Wah, ini kan sangat sayang sekali, karena waktu yang kita investasikan juga tidak sebentar dan sangatlah mahal sekali kalau kita kursin menjadi duit. Waktu tidak akan pernah kembali dan tidak ternilai harganya. Jadi hargai waktu kita, jangan sampai kita melewatkan waktu yang bagus ini tanpa ada hasil yang maksimal. Oleh karena itu saya selalu menyarankan untuk teman-teman yang baru mulai belajar murai batu harus hati-hati ya dalam perawatannya. Terima kasih ya, kita masuk ke penutup ya teman-teman.